Bapak Ibu siap puji Tuhan, amin. Amin. Kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan kita yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Menyatakan apa? menyatakan Semuanya keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. kemuliaan bagi Yesus. Mari sama-sama katakan. 1, 2, 3, go. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsuku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Musik memuji Tuhan. Let's go. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang termulia Tuhan, kami tinggikan namamu Bapa. Mari katakan kemuliaan Baginya, kemuliaan baginya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Praise the Lord. Siapa yang sudah lahir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, saudara? Amin. Siapa yang sudah lahir di tengah kita pada malam hari ini, saudara? Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. sekali lagi katakan dia lahir.
Bapak Ibu bisa silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan katakan, wow. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kau datang ke dunia menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kau akan datang kembali bukan sebagai bayi Tuhan, tapi sebagai Raja di atas segala Raja Tuhan. Setiap lutut akan bertelut Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Kau suci, Kau kudus Tuhan. You are holy. Every creation will cry out, you are holy Lord. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. All who gone before us, all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, Holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. if you walk in freedom, If you walk in freedom, and if you bear His name, let's sing the song. sing a song forever to the Lamb. We'll sing the song. We'll sing a song Song forever and amen, and the angels rise. Holy, all creations cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people cry, Lord. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita. Katakan kepada Tuhan yang di tengah-tengah kita. Your name is the highest. your name is the highest. Your name Namamu Tuhan. is the greatest. Your Your name, name Lord. stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above One more time, them your all. name. One more time, your name. Your name Kami angkat tangan kami di hadapan
Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. One more time, your name. Your name is the highest. Your name is the Mari kita tinggikan greatest. Tuhan Your Yesus name stands above them all. All thrones Tiap lutut bertelut, tiap lidah bertelut. and positions. Your name stands above them all. Angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana, baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja, tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu pada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malaikat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Setelah itu para gembala segera berangkat ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 8-14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya. Kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman, hingga akhirnya pesan itu terterima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja, yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja, supaya seluruh bangsa juga
menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun ia mengambil rupa sebagai hamba. Dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malaikat Allah tahu akan hal ini. Sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan yang keempat, membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14b. Di tengah dunia yang penuh peperangan, kelaparan, bencana alam, kriminalitas, dan kondisi manusia yang semakin jahat, masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. Di zaman akhir ini, shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada. Supaya dunia dapat melihat pengharapan itu. Orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima, menjadi orang yang berkenan kepadanya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14b. Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Hanya orang yang berkenanlah yang akan mengalami damai sejahtera di bumi. Oleh karena itu setiap kita harus lahir baru. Yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah. Dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi.
Sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Maka orang-orang Majus dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi. Disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Untuk sampai ke Bethlehem, mereka dituntun oleh bintangnya. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Orang-orang Majus itu sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, atau kemenyan, dan mur. Setelah itu orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang. Sembahyang berasal dari kata sembah dan hyang. Hyang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang maha suci, yang maha kuasa. Untuk kita sebagai orang percaya, Dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kata sembah ada dua macam arti. Dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadirat-Nya dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam arti luas adalah taat kepada perintah-Nya. Tema Natal 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian bala tentara surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan. Dengan kata lain, bala tentara surga ini melakukan sembahyang. Selanjutnya, para gembala yang ada di Padang Efrata juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus. Setelah mereka melihat Yesus, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Para gembala ini juga melakukan sembahyang. Kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang Majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus. Mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah sembahyang. Kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Demikian juga kita semua. Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini. Setelah melakukan sembahyang, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya. Jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang. Dalam perayaan Natal 2023 ini, saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang. Tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi. Lewat sembahyang ini, Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain. Atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Pada tanggal 23 Oktober yang lalu, diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower. Pada kesempatan itu, saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Lewat acara ini, dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya, terutama dalam 10 tahun ke depan, sampai dengan tahun 2033. Haleluya! Acara ini mengambil tema, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu, dari Yosua 3 ayat 4. Ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Dalam menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut. Sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Semua memiliki goal untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033. Untuk sampai ke sana, harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya. Itulah Pentakosta yang ketiga. Bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasta atau kira-kira 914 meter, supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh. Mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasta, karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh. Saya katakan bahwa gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi Pondok Daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita. Demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasta untuk menghormati kekudusan tabut. Pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut. Orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri. Sayangnya, akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan, yang beberapa di antaranya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata, jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah, karena akibatnya fatal. Terlalu dekat di sini adalah terlalu saleh, perilaku yang terlalu berhikmat. Dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah? Seperti pesan Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut. Yosua 3 ayat 5 berkata,
kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah. Kalau kita menguduskan diri kita. Saya mau berpesan kepada kita semua. Kuduskan dirimu. Hormati kekudusan Tuhan. Mari kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan, Tuhan, saya mau hidup kudus Tuhan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Mari, angkat tangan kita di depan Tuhan. Mulai berbahasa roh. Berbahasa roh, kita berbahasa roh. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh rana makana maya rana maya rana. Bapa, Bapa, ya Bapa, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Sebentar lagi Tuhan, urapi kami, urapi kami. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan, kami akan menghormati kekudusan Tuhan. Kami akan menguduskan diri kami setiap saat. Oh, terima pengurapan Tuhan, terima. Oh, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan beri pujian dan hormat selamanya. 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 Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.